Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Musdayanti dan teman saya Rehan. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri Sulbar, jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian kelas 11. Kami dari kelompok 6. Nah, teman-teman, pada video kali ini, di sini kami akan menjelaskan tugas Mapel KPP, yaitu penyimpanan dan penggudangan pertanian. Nah, yang akan kami jelaskan yaitu penggudangan dan padi atau gabah. Simak video kami dan jangan lupa teman-teman bantu like dan komen. Teman-teman juga bisa bagikan dan jangan lupa subscribe. Pada penyimpanan gabah dilakukan agar kualitas gabah tetap terjaga, karena kesalahan dalam melakukan penyimpanan gabah dapat mengakibatkan terjadinya respirasi yang tinggi, tumbuhnya jamur, adanya serangan serangga, binatang mengerat, dan kutu beras yang dapat menurunkan mutu gabah. Secara umum, proses penyimpanan gabah sendiri yaitu sistem curah atau bulk storage. Maksudnya adalah gabah yang sudah kering akan dicurahkan ke dalam suatu tempat yang kuat, bersih, serta aman dari gangguan hama maupun cuaca, seperti halnya silo atau bunker. Terus, ada juga cara penyimpanan dengan menggunakan kemasan backstraw, yang sama halnya seperti penyimpanan plastik dan karung goni. Dalam gudang penyimpanan, dengan cara dapat dilakukan dalam skala kecil hingga yang besar. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penyimpanan gabah yaitu suhu atau temperatur udara. Gudang harus selalu kering, jangan sampai lembab. Agar gabah tidak mudah membusuk, gudang penyimpanan harus kuat dan aman dari jangkauan binatang, serta peletakan karungnya tidak boleh langsung di atas tanah, tetapi harus memakai penyangga. Terus, karung harus ditumput dengan pola tertentu dan tidak boleh menempel pada dinding gudang. Kemudian, gabah harus selalu dipelihara agar tahan terhadap hama, sehingga dapat bertahan lama dalam penyimpanan. Karena lama penyimpanan akan berpengaruh terhadap kualitas gabah yang dihasilkan. Di wilayah kami ada beberapa penggudangan gabah. Kami menelusuri salah satunya di dekat rumah kami. Nah, di dalam gudang penyimpanan gabah tersebut, kami melihat beberapa tumpukan gabah di sekeliling kami, dan ada juga pabrik. Di depan pabrik ada tempat khusus penjemuran gabah. Untuk penyimpanan yaitu metode secara tradisional. Biasanya gabah atau padi disimpan dalam karung ukuran 40-50 kg yang terbuat dari rami atau plastik anyam. Kandungan kadar air gabah dalam karung tersebut akan berubah secara fluktuatif yang disebabkan oleh uap dalam udara yang secara bebas bergerak dalam kantung tersebut. Suhu dan kelembapan ideal suhu adalah 80 derajat Celcius dan kelembapan ruang 60%. Pada kondisi ini, kehidupan serangga dan jamur akan terhambat. Nah, teman-teman, selama proses penyimpanan perlu dilakukan aerasi, fumigasi, dan monitoring suhu dan kualitas gabah. Aerasi dimaksudkan agar ada pengaliran udara ke dalam ruang. Penyimpanan untuk mendinginkan gabah yang disimpan. Gabah yang dingin akan mampu bertahan lebih lama. Fumigasi berfungsi untuk memberantas serangga yang menyerang gabah dalam penyimpanan. Sedangkan monitoring suhu untuk mengetahui fluktuasi suhu gabah. Karena suhu gabah yang tinggi menunjukkan adanya respirasi yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan gabah. Betul sekali, oleh karena itu diperlukan monitoring secara berkala seminggu sekali untuk mengetahui kualitas gabah yang disimpan. Terus tipe bangunan untuk penggudangan yaitu gudang yang terdiri dari fondasi, lantai, dinding, atap, pintu, ventilasi, dan umumnya berbentuk persegi panjang. Gudang biasanya untuk menyimpan bahan yang telah dikemas dalam karung. Kemudian ada juga silo. Silo merupakan tempat penyimpanan dan sekaligus sebagai wadah bahan selama penyimpanan. Teman-teman perlu tahu latar belakang penyimpanan dan penggudangan.
Iya teman-teman, nah yang melatar belakangi adanya penyimpanan dan penggunaan bahan hasil pertanian diantaranya adalah pertama adanya binatang, hama atau pihak lain yang mengancam keutuhan bahan hasil pertanian. Kemudian adanya hasil pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Umumnya, bahan hasil pertanian bersifat musiman. Sebelum gabah disimpan, dalam penggunaan gabah yang sudah panen itu biasanya dilakukan pengeringan terlebih dahulu. Apa sih tujuan penggilingan padi itu? Nah, tujuannya ialah pengeringan merupakan salah satu kegiatan pasca panen yang penting agar kadar air gabah aman dari kemungkinan berkembang biaknya serangga dan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Kemudian, menurunkan kadar air gabah hingga titik siap digiling sekitar 14%. Setelah dilakukan penjemuran pada gabah, kemudian masukkan ke dalam karung. Jika gabah ini akan disimpan dalam karung, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari karung yang akan digunakan untuk menyimpan gabah tersebut. Yaitu, pertama, karung harus dapat melindungi gabah dari kerusakan dalam pengangkutan atau penyimpanan. Terus, karung tidak boleh mengakibatkan kerusakan atau pencemaran oleh bahan kemasan atau karung dan tidak membawa organisme pengganggu tanaman seperti serangan hama. Terakhir, karung harus kuat agar dapat menahan tumpukan dan melindungi fisik, serta tahan terhadap goncangan dan dapat mempertahankan keragaman. Cara menyimpannya, gabah yang akan disimpan dalam karung bisa dilakukan dengan cara gabah yang akan disimpan yang sudah dikeringkan sampai kadar airnya 12% sampai 14% dan karung sebelum diisi gabah dibersihkan atau disterilkan agar bebas dari hama dan penyakit. Setiap 2 minggu, periksa kondisi gabah, apa gabah tersebut menjadi panas, bau, berkutu, dan sebagainya. Karung tempat penyimpanan gabah ini jangan ditaruh langsung di atas lantai atau menempel dinding gudang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tumpukan karung harus di atas palet atau flonder. Susunan tumpukan karung itu secara rapi dan upayakan ada sirkulasi udara yang baik. Tempat penyimpanan gabah aman dari serangga, hama, dan gangguan lainnya. Oleh karena itu, tempat penyimpanan gabahnya usahakan selalu bersih ya teman-teman. Itulah dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.